Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah sudut kota yang tak terlalu ramai, hidup seorang pria bernama Joko, seorang pengusaha kecil yang telah lama berjuang di dunia usaha sampingan. Joko dikenal sebagai seorang tukang rosok yang sering berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, mengumpulkan barang bekas yang tak terpakai. Bagi banyak orang, profesinya mungkin terlihat hina, bahkan tak layak disebut pekerjaan. Namun bagi Joko, ini adalah cara hidupnya, dan dia tak malu menjalani itu. Mungkin, dia hanya seorang pengumpul barang bekas, namun dalam hati Joko, dia punya mimpi yang jauh lebih besar. Setiap pagi, Joko berjalan dengan gerobak dorong tua yang sudah berkarat. Kaki-kakinya yang kasar karena sering berjalan di trotoar kasar kota, dan tangannya yang kasar karena bekerja keras tanpa henti. Suatu hari, ketika Joko melintasi jalan yang sibuk, dia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang wanita muda yang terlihat sangat terkejut saat melihat Joko mengangkut tumpukan sampah dari rumah kosong di jalan tersebut. Wanita itu melihat Joko dengan pandangan sinis dan mengejeknya, "Apa yang kamu lakukan, sih? Kamu itu nggak punya harga diri, cuma jadi pengumpul sampah. Malu deh. Orang-orang di sini kerja keras, kamu malah hidup dari barang-barang rosok kayak gini." Kata-kata itu menusuk hati Joko. Sebelumnya, dia sudah sering diremehkan oleh orang-orang yang tak memahami kondisinya, tapi kali ini rasanya lebih menyakitkan. Dia merasa dunia ini semakin tak adil baginya. Seolah tak ada tempat untuk orang sepertinya. Namun, Joko mencoba untuk menahan diri. Dia tahu bahwa kemarahannya tak akan membawa perubahan apa-apa. Sebaliknya, dia memutuskan untuk bekerja lebih keras dan membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari apa yang orang-orang lihat. Namun, hidup Joko semakin sulit. Setiap hari, penghasilan yang didapatkan dari mengumpulkan barang bekas tidak pernah cukup. Dia seringkali tidak punya cukup uang untuk makan. Pernah suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Joko hanya bisa membeli mie instan yang sudah hampir kadaluarsa. Dengan hati yang penuh rasa sakit, dia hanya bisa makan sepiring mie instan di sudut rumah kontrakannya yang kecil. Suatu hari, Joko bertemu dengan seorang pria bernama Arman yang merupakan pemulung senior. Arman bukan hanya seorang pemulung biasa, melainkan seorang yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia rosok. Arman menawarkan Joko untuk bekerja sama. "Kalau kamu mau, aku bisa ajarkan kamu cara mengumpulkan barang bekas yang lebih berharga," kata Arman. "Tapi ingat, dunia rosok itu nggak mudah. Banyak yang mengejek dan menganggap remeh kita, tapi di balik itu semua, ada peluang besar." Joko pun menerima tawaran itu. Dengan harapan kecil, dia mulai belajar cara mengumpulkan barang bekas yang lebih berkualitas dan bernilai. Mereka mengunjungi pabrik-pabrik tua, gudang-gudang besar, dan rumah-rumah yang sudah ditinggalkan. Di sana, mereka menemukan barang-barang bekas yang ternyata bisa dijual dengan harga tinggi. Semua ini membuktikan bahwa meskipun pekerjaan mereka diremehkan, sebenarnya ada potensi besar di balik pekerjaan yang dianggap sepele oleh orang lain. Namun, meskipun Joko bekerja lebih keras dari sebelumnya, penghasilan yang didapatkan masih belum cukup untuk mengubah hidupnya. Suatu malam, Joko merasa putus asa. Saat dia duduk sendiri di rumah kontrakan kecilnya, dia berpikir, apakah aku akan terus hidup seperti ini? Mengumpulkan sampah dan berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Ketika perasaan putus asa itu datang, Joko teringat pada kata-kata Arman, "Di balik semua kesulitan, ada peluang yang harus kita gali." Joko merenung dalam-dalam. Mungkin benar, dia belum melihat peluang besar yang ada di depannya. Ia memutuskan untuk mengubah cara berpikirnya. Joko mulai mencari cara untuk meningkatkan nilai barang bekas yang dia kumpulkan.
Dia belajar tentang daur ulang dan bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat produk yang lebih berguna dan bernilai. Dia juga mulai belajar tentang pemasaran dan cara mempromosikan produknya kepada orang-orang yang membutuhkan barang-barang tersebut. Dengan kegigihan dan semangat yang baru, Joko mulai mengubah dirinya menjadi pengusaha. Dia membeli alat-alat untuk mendaur ulang barang bekas dan mengubahnya menjadi produk-produk yang berguna, seperti furnitur dari kayu bekas, tas dari kain bekas, dan perabotan rumah lainnya. Dalam beberapa bulan, produk-produknya mulai menarik perhatian orang-orang yang sadar akan pentingnya lingkungan dan daur ulang. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Banyak orang yang meragukan ide Joko, bahkan ada yang mengejeknya lebih keras. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Joko hanyalah usaha sia-sia. Apa yang kamu buat dari sampah itu nggak akan laku, kata mereka dengan sinis. Mending kamu terus aja jadi tukang rosok, itu pekerjaan yang lebih pasti. Namun Joko tidak menyerah. Ia terus berusaha dan bekerja keras, meskipun banyak rintangan dan halangan yang datang menghampiri. Dia sadar bahwa untuk meraih kesuksesan, dia harus berani melawan pendapat orang lain dan tetap berfokus pada tujuannya. Suatu hari, saat Joko sedang memamerkan produk-produk hasil daur ulangnya di sebuah bazar lingkungan, seorang pengusaha besar yang memiliki banyak koneksi di dunia bisnis datang menghampirinya. Pengusaha tersebut terkesan dengan kreativitas Joko dalam mengolah barang bekas menjadi produk yang berguna. Saya tertarik untuk membeli produk-produk Anda dan membantu mengembangkan usaha Anda, kata pengusaha itu. Itulah awal dari perjalanan panjang Joko. Dengan dukungan dari pengusaha tersebut, Joko berhasil membangun bisnis yang lebih besar dan lebih profesional. Dalam waktu yang relatif singkat, usaha Joko berkembang pesat. Dari seorang tukang rosok yang diremehkan, Joko kini menjadi pemilik perusahaan yang sukses, yang memproduksi berbagai barang daur ulang berkualitas tinggi. Bagian pertama perjalanan Joko berakhir di sini, namun kisahnya baru saja dimulai. Dalam perjalanan yang penuh tantangan dan rintangan, Joko telah membuktikan bahwa tak ada yang mustahil. Dari rosok ke roda bisnis, dia menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Joko adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dan mencapai kesuksesan yang tak terduga. Joko kini berada di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang tukang rosok yang hanya bisa mengumpulkan sampah dan barang bekas, dia kini menjadi pemilik sebuah perusahaan yang berkembang pesat. Meskipun segala pencapaian itu terasa manis, Joko tahu bahwa tantangan besar masih menantinya. Dunia bisnis yang semakin kompetitif dan penuh dengan persaingan tak bisa dipandang sebelah mata. Setiap langkah yang diambil kini harus lebih berhati-hati dan penuh perhitungan. Setelah mendapat dukungan dari pengusaha besar yang tertarik pada produk daur ulangnya, Joko memutuskan untuk memperluas usahanya. Dia membuka lebih banyak cabang untuk memasarkan produknya dan mulai mempekerjakan orang-orang yang memiliki visi dan semangat yang sama. Meskipun usahanya berkembang, ada satu hal yang selalu menghantuinya. Bagaimana cara menjaga kualitas produk dan mempertahankan keberlanjutan bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Suatu hari, Joko menerima tawaran dari sebuah perusahaan besar untuk menjadi mitra mereka. Tawaran itu datang dengan janji keuntungan yang sangat besar, tetapi juga tantangan yang lebih besar. Perusahaan itu ingin Joko menyuplai produk-produk daur ulang mereka dalam jumlah besar, dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Ini adalah kesempatan besar, tetapi Joko merasa terjebak. Di satu sisi, tawaran ini bisa membawa keuntungan finansial yang luar biasa, tetapi di sisi lain, kualitas produk yang ia jual bisa terancam menurun. Joko meluangkan waktu untuk berpikir panjang. Dia berdiskusi dengan tim manajemennya dan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Jika kita menurunkan kualitas hanya demi memenuhi permintaan besar, kita akan kehilangan integritas yang sudah kita bangun, kata Joko pada timnya. Kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita yakini,
meskipun itu berarti kita tidak bisa memenuhi semua permintaan. Keputusan itu sangat berat, tetapi Joko memilih untuk menolak tawaran tersebut. Dia lebih memilih untuk mempertahankan nilai-nilai yang selama ini ia junjung tinggi, yaitu kualitas dan keberlanjutan. Meskipun menolak kesempatan besar itu membuatnya kehilangan banyak uang, Joko merasa bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk masa depan perusahaannya. Namun, tantangan baru segera datang. Saat bisnisnya berkembang, lebih banyak pesaing yang mulai muncul dengan produk-produk daur ulang serupa. Banyak dari mereka yang menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas yang mungkin lebih rendah pula. Mereka memanfaatkan harga yang murah untuk menarik perhatian konsumen. Di sisi lain, Joko merasa kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara harga yang adil dan kualitas yang baik. Di tengah persaingan yang semakin ketat, Joko semakin merasa tertekan. Ia bekerja lebih keras lagi, bahkan terkadang melewatkan waktu untuk keluarga dan kesehatan. Bisnis yang dulu dianggap sebagai impian kini berubah menjadi beban yang tak bisa dilepaskan. Ia harus selalu berpikir cerdas untuk bertahan di tengah persaingan yang keras. Suatu malam, saat Joko sedang merenung di ruang kerjanya yang sederhana, ia teringat akan kisah awal perjalanannya. Saat pertama kali ia terjun ke dunia rosok, dia hanya seorang pria biasa yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Dia teringat bagaimana Arman, sang pemulung senior, pernah mengatakan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada peluang besar yang harus ditemukan. Joko menyadari bahwa selama ini ia telah kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting, visi yang lebih besar dan tujuan jangka panjang. Ia terlalu fokus pada persaingan dan keuntungan semata, dan lupa pada alasan mengapa ia memulai bisnis ini. Joko mulai menyusun strategi baru untuk mengatasi semua tantangan ini. Dia memutuskan untuk meluncurkan program sosial yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan keberlanjutan. Joko tahu bahwa untuk bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, dia harus mengubah cara pandang masyarakat terhadap bisnis daur ulang. Alih-alih hanya menjual produk, ia ingin mengajak konsumen untuk ikut serta dalam gerakan lingkungan yang lebih besar. Program sosial ini akan melibatkan komunitas, sekolah, dan bahkan perusahaan lain untuk berkolaborasi dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Dengan program ini, Joko berharap dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi dan menarik konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Meskipun awalnya program ini memerlukan investasi yang cukup besar, Joko yakin bahwa dalam jangka panjang, ini akan membantu memperkuat posisi perusahaannya di pasar. Beberapa bulan setelah program sosial diluncurkan, hasilnya mulai terlihat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya daur ulang, dan banyak pelanggan yang mulai mendukung produk-produk Joko karena mereka merasa ikut berpartisipasi dalam gerakan positif. Selain itu, banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Joko dalam proyek-proyek keberlanjutan. Kepercayaan diri Joko pun kembali tumbuh, dan perusahaannya mulai berkembang lebih pesat lagi. Namun, kesuksesan yang didapatkan tidak datang tanpa pengorbanan. Joko harus menghadapi konflik internal dalam perusahaannya. Beberapa manajer mulai merasa bahwa program sosial tersebut menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan mempengaruhi profitabilitas. Mereka khawatir bahwa perusahaan akan kehilangan arah dan tujuan utama, yaitu menghasilkan keuntungan. Joko tahu bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan, ia harus menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan tujuan finansial. Ia berusaha meyakinkan tim manajemennya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan langkah-langkah yang hati-hati dan penuh perhitungan, Joko berhasil meyakinkan timnya untuk mendukung program tersebut. Seiring berjalannya waktu, perusahaannya semakin dikenal di pasar dan meraih penghargaan-penghargaan atas inovasinya dalam dunia daur ulang. Joko, yang dulu hanya seorang tukang rosok yang diremehkan,
kini telah menjadi seorang pengusaha sukses yang memimpin perusahaan besar yang berkomitmen pada keberlanjutan dan dampak sosial. Joko tidak hanya berhasil membangun sebuah bisnis yang menguntungkan, tetapi juga telah mengubah pandangan banyak orang terhadap pekerjaan yang dahulu dianggap hina. Ia membuktikan bahwa setiap pekerjaan, tak peduli seberapa rendahnya, memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang besar jika dikerjakan dengan hati dan niat yang tulus. Dengan segala pencapaiannya, Joko merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dia ingin terus memberikan dampak positif kepada dunia, terutama kepada mereka yang merasa bahwa kehidupan mereka tak memiliki harapan. Dia percaya bahwa seperti dirinya, setiap orang berhak untuk mengejar impian dan mencapai sukses yang tak terduga. Perjalanan Joko dari rosok ke roda bisnis adalah kisah tentang perjuangan, kegigihan, dan ketekunan. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani menghadapi rintangan dan terus berjuang, bahkan ketika dunia meremehkan kita. Sebab, di balik setiap perjuangan, ada kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Itulah akhir dari perjalanan Joko yang penuh lika-liku, namun pada akhirnya membawa kesuksesan yang tak terduga. Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita dapat mengubah takdir dan meraih impian, apapun latar belakang kita.